Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliananda. Saya dari kelas B PBC 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah fonologi bahasa Indonesia, yaitu mengenai pengenalan fonem, identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Baik, yang pertama yaitu identifikasi fonem. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem. Berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstrak atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup, maupun huruf konsonan ataupun huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem ditulis dengan lambang titik tiga. Salah satu ciri fonem adalah kemampuannya membedakan makna. Contohnya yaitu saku, aku, baku, dan daku. Bunyi S, L, B, dan D pada bentuk kebahasaan itu masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis fonem. Fonem terbagi atas dua, yaitu vokal. Jenis-jenis fonem terbagi atas dua, yaitu jenis vokal dan konsonan. Yang pertama yaitu vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi senioritasnya atau kenyaringan tinggi. Vokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Dalam hal ini, dimaksud dengan vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada saluran suara di atas glotis. Satuan fonologis yang diwujudkan dalam lafal tanpa penggeseran seperti A, I, U, E, O. Vokal dibagi menjadi dua, yaitu vokal tunggal monoftok dan meliputi A, I, U, E, O, dan vokal rangkap diftok yang meliputi A, I, Ai, Au, Oi. Vokal dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur dan bentuk bibir. Yang pertama yaitu berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Contohnya itu vokal tinggi I, U, vokal medi E, O, E. Vokal rendah A, Up. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Selanjutnya berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Vokal depan yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, misalnya I, E, A. Vokal tengah yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya E. Vokal belakang yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang pangkal lidah, misalnya U, O, C, A. Berdasarkan struktur. Struktur merupakan hubungan posisi antara artikulator aktif yaitu lidah dan artikulator pasif yaitu langit-langit. Dan dengan demikian struktur vokal ditentukan oleh jarak lidah dengan langit-langit. Vokal tertutup. Closed voice atau vokal tertutup adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah yang diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit, dan termasuk vokal tertutup adalah fonem I dan U. Vokal semi tertutup half closed atau vokal semi tertutup adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah yang diangkat seperti sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal yang paling rendah atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Yang termasuk vokal semi terbuka adalah fonem E dan C. Vokal terbuka open vowels atau vokal terbuka adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A dan A. Dengan demikian kedua fonem tersebut merupakan vokal terbuka. Baik, selanjutnya berdasarkan bentuk bibir. Vokal bulat yaitu diucapkan dengan bentuk bibir bulat, terbuka bulat, contohnya O setengah lingkaran, tertutup bulat, contohnya U. Vokal netral yaitu diucapkan dengan bentuk bibir dalam posisi netral, misalnya vokal A. Vokal tak bulat yaitu yang diucapkan dengan bentuk bibir terbentang lebar, misalnya vokal I, E, A. Diftong
Difton menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata seperti ai dalam kata rantai, au dalam kata imbau. Difton terbagi menjadi difton naik, rising diphthongs, difton turun, falling diphthong, dan diftong memusat, catering diphthongs. Yang pertama, difton naik, rising diphthongs adalah vokal yang diucapkan dengan posisi lidah vokal kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Diftong ini juga disebut diftong menutup, close diphthong. Bahasa Indonesia memiliki 3 jenis difton naik, yaitu difton naik menutup maju al, misalnya pakai tupai. Ai, misalnya pakai tupai. Difton naik menutup maju oi, misalnya amboy, sepoi-sepoi. Difton naik menutup mundur au, misalnya kacau, saudara. Yang kedua, difton turun, falling diphthong adalah kebalikan dari difton naik, yaitu ketika posisi lidah vokal kedua lebih rendah dari vokal pertama. Contohnya, turun pada bahasa Inggris, diftong a pada kata air. Diftong selanjutnya, diftong memusat, yaitu adalah vokal yang diucapkan dengan menggerakkan lidah vokal ke tengah sentral. Diftong memusat terdiri dari difton naik menutup memusat, H, misalnya more, jam, dan difton naik menutup memusat ek, misalnya dalam tear. Selanjutnya yaitu adalah konsonan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Bunyi yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Fonem yang mewakili suatu bunyi kontoid. Secara umum, konsonan dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. Konsonan menurut Morsono 1960. Konsonan dapat dibedakan berdasarkan cara dihambat, cara artikulasi, tempat hambatan, tempat artikulasi, hubungan posisional antara artikulator aktif dan artikulator pasif, bergetar tidaknya pita suara. Agar lebih jelas, berikut ini jenis-jenis konsonan tersebut. Yang pertama yaitu konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah konsonan arus udara dihambat secara penuh dan dilepaskan secara tiba-tiba berdasarkan tempat hambatan atau artikulasinya. Konsonan hambat letup dapat dibedakan menjadi konsonan hambat letup bilabial, P, F, dan M. Konsonan hambat letup apikodental, yaitu et dan et. Konsonan hambat letup apikoalveolar, yaitu et dan et. Konsonan hambat letup apikopalatal, et dan et. Konsonan hambat letup mediopalatal, H dan H. Konsonan hambat letup dersovelar, ek dan ek. Konsonan hamsah, glottal plosive, glottal stop, tidak ada. Konsonan geser atau frikatif, F, 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 S, S, Z, X. Yang kedua, konsonan nasal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dan mengeluarkan udara melalui hidung. Dengan demikian, konsonan nasal dapat diartikan sebagai konsonan yang dibentuk dengan menutup jalan udara secara rapat dari paru-paru melalui organ mulut. Anak tekak dan langit-langit lunak diturunkan sehingga udara akan dikeluarkan melalui rongga hidung. Berdasarkan artikulasinya, konsonan nasal dapat dibedakan menjadi nasal bilibial, M, nasal apikoalveolar, N, nasal mediopalatal, N, nasal dersovelar, R, konsonan sampingan atau lateral, L. Yang selanjutnya, konsonan panduan. Konsonan panduan adalah konsonan yang terbentuk dengan menghambat arus udara dari paru-paru secara penuh dan kemudian dilepaskan pelan-pelan. Ujung lidah dan gusi merupakan tempat artikulasi konsonan ini. Konsonan yang dihasilkan adalah panduan apikoparepalatal, seperti dalam kata bahasa Inggris riches. Selanjutnya, konsonan sampingan. Konsonan sampingan merupakan konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat arus udara dari tengah rongga mulut sehingga udara keluar dari samping. Konsonan yang dihasilkan disebut sampingan apikoalveolar, L. Selanjutnya, konsonan frikatif atau geseran. Konsonan geseran merupakan konsonan yang dihasilkan dengan menyempitkan arus udara dari paru-paru. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsonan geseran labial dental, F dan F. Konsonan geseran apikodental,
ok dan e. Konsonan geseran apikopalatal R. Konsonan geseran laminal alveolar S dan Z. Konsonan geseran dorso dan dorsovelar Z pada hilaf. Konsonan geseran laringal H. Selanjutnya, konsonan getar atau trill. Konsonan getar merupakan konsonan yang bentuk dan menghambat udara dari paru-paru dengan cepat dan berulang-ulang. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan getar terbagi menjadi konsonan getar apico-alveolar R, konsonan getar uvular R dalam bahasa Prancis. Konsonan sentuhan. Konsonan sentuhan merupakan konsonan yang dibentuk dan menghambat udara dari paru-paru satu kali. Konsonan sentuhan hampir sama dengan konsonan getar. Bedanya konsonan sentuhan hanya satu kali. Dalam bahasa Indonesia tidak ada konsonan sentuhan. Konsonan sentuhan kuat. Konsonan sentuhan kuat sama seperti konsonan sentuhan. Hanya saja konsonan sentuhan disertakan ancang-ancangan sehingga sentuhan antara artikulator pasif dan artikulator aktif lebih kuat. Dalam bahasa Indonesia tidak ada konsonan sentuhan kuat. Selanjutnya adalah semivokal. Semivokal merupakan konsonan yang ketika diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Berdasarkan tempat artikulasinya, semivokal dibagi menjadi semivokal bilabial dan labiodental W. Semikonsonan mediopalatal Y. Selanjutnya adalah klusar. Klusar adalah gugusan konsonan dalam bahasa batas silibel. Klusar merupakan dua konsonan dibaca satu bunyi, contohnya drama dan struktur. Selanjutnya adalah distribusi fonem. Distribusi fonem vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu I, E, A, U, dan O. Fonem vokal dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan parameter posisi lidah dan parameter bagian lidah pada waktu pembentukan vokal. Berdasarkan parameter posisi lidah dibedakan menjadi vokal tinggi yaitu I dan U, vokal sedang yaitu E dan O, vokal rendah yaitu A. Berdasarkan parameter depan belakang bagian lidah dibedakan menjadi vokal depan yaitu I dan E, vokal tengah yaitu E dan A, vokal belakang yaitu U dan O. Jika kedua parameter tersebut digabungkan akan dapat ditemukan variasi. Misalnya I merupakan fonem tinggi depan dan kedua bibir agak membuka dan terentang ke arah samping. Selanjutnya distribusi fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan alat ucap itu bersentuhan. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut sebagai artikulator aktif, misalnya bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Daerah yang disentuh atau didekati disebut sebagai daerah artikulator, misalnya bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Pemberian nama terhadap konsonan didasarkan pada artikulator yang bekerja, misalnya labio, bibir bawah, apico, ujung lidah, lamino, daun lidah, dorso, belakang lidah, radiko, akar lidah, diikuti dengan daerah artikulasi lainnya. Labial, bibir atas, dental, gigi atas, alveolar, gusi, palatal, langit-langit keras, velar atau velum, langit-langit lunak, dan uvular adalah anak tekak. Cara artikulator menyentuh atau mendekati daerah artikulator dan bagaimana udara keluar dari mulut dinamakan cara artikulasi. Berdasarkan cara artikulasinya, bunyi bahasa dibagi menjadi beberapa macam. Bila udara dari paru-paru dihambat secara total, maka bunyi yang dihasilkan dengan cara artikulasi semacam itu dinamakan bunyi hambatan. Bila arus udara melewati saluran bunyi yang sempit, maka terdengar bunyi desis. Bunyi demikian disebut frikatif. Bila ujung lidah bersentuhan dengan gusi dan udara keluar melalui samping lidah, maka bunyi yang dihasilkan disebut lateral. Kalau ujung lidah menyentuh tempat yang sama berulang-ulang, bunyi yang dihasilkan dinamakan bunyi getar atau trill. Berdasarkan posisi pita suara, konsonan dibedakan atas. Yang pertama yaitu konsonan bersuara. Pita suara hanya terbuka sedikit sehingga terjadilah getaran pada pita suara, misalnya B, D, G, dan C. Konsonan tidak bersuara yaitu pita suara terbuka agak lebar sehingga tidak ada getaran pada pita suara, misalnya K, P, T, dan S. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan dibedakan atas. Bilabial, bibir atas perawat pada bibir bawah, contoh M, B, P. Bunyi oral, bunyi dikeluarkan sebagai longgar mulut, P, rongga mulut, P dan B. Selanjutnya bunyi nasal. Bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung, contohnya M. Labiodental, gigi bawah merapat pada bibir atas.
Contohnya F, V. Lamional alveolar, daun lidah menempel pada gusi. Contohnya T dan D. Dorsovelar, pangkal lidah dan langit-langit lunak. Contohnya K dan G. Fonem vokal selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel, sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, dapat menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi pada awal kata. Fonem vokal vokal A pada dapat menduduki semua posisi seperti pada tampak, contoh ambil, taat, dan harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh indah, amin, dan tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh enak, karet, dan sate. Vokal U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh udan, sambut, dan lagu. Vokal O dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh oleh, belok, dan bakso. Selanjutnya, fonem konsonan. Konsonan B pada menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada bambu. Timbul dan sebab, namun pada posisi akhir sebagai koda posisi mendua. Maksudnya sebagai fonem B dan dapat pula sebagai fonem P. Konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan tutup. Konsonan M pada menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh makan, aman, dan dalam. Konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh tairi, hati, dan karet. Selanjutnya adalah realisasi fonem bahasa Indonesia. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi. Bahasa Indonesia memiliki realisasi dalam berbagai bunyi. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Realisasi dapat wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem. Itulah yang disebut sebagai alofon. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sumber yang sama dari sejumlah bunyi itu merupakan fonem. Fonem dalam tata bunyi ditulis dengan simbol titik 3, sedangkan alofon karena hakikatnya adalah bunyi simbol dengan lambang titik 3. Contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan L dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya contoh pelafalan fonem konsonan yaitu fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset bukan akhir dan akan berealisasi menjadi P pada posisi kodam seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi fonem konsonan P. Fonem K yang pada posisi awal onset K seperti pada kaki akan direalisasikan secara berbeda dengan tanya pada anak atau telak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K dalam contoh tersebut adalah bunyi kan dan bunyi tanda tanya, dan kedua-duanya dapat ditanyakan sebagai alfon dari fonem K. Baik, itu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.